pernah ngerasain bisnis ponzi, ajak-mengajak, dapat bonus sekian persen, akhirnya hilang gitu ya. Itu boleh. Raise hand dulu, kita biar nanti akan tanya. Oke, saya tanya, sebutkan namanya dan berapa kerugian uangnya secara cepat. Saya mulai dari, saya rekam ya. Saya mulai dari Bang Oki. Ikut apa, kerugiannya berapa ribu? Silakan, mulai dari Bang Oki. Ya, kalau saya sendiri, alhamdulillah kalau kerugian nggak ada, Pak De. Karena saya selalu aktif gitu ya, aktif mencari mitra untuk berbisnisnya. Nah, namun kita beban moralnya ini yang disayangkan itu kan. Kita berniatnya memberikan sebuah peluang bisnis kepada orang lain, namun ternyata bisnisnya yang jahat, bukan kita berniat jahat. Bisnisnya. Boleh sebut merek Pak Oki? Nggak apa-apa. Ya. GSC, Vito, kemudian setelah GSC itu ada juga namanya lupa juga tuh. Sama sistemnya seperti GSC waktu itu. Nah, kemudian apa tuh GFC? Kemudian itu apa? Apa sih? Ya wes, cukup. Banyak sih. Cukup. GA, pada ada GA juga, ya. Aplikasi-aplikasi lain banyak. Kalau dihitung itu 50 ada kali, lebih kali, Pak De. Waduh, raja ponzi sampai jadi ya. Ya, niatnya kita mencari sebuah peluang bisnis, kemudian setelah kita merasa menghasilkan, kita mengajak orang itu ingin memberikan peluang gitu kepada orang lain. Nah, namun ternyata kita niatnya baik, ya bisnisnya yang nggak baik gitu. Bahkan saya pernah sebuah koperasi pada waktu itu M-Goal. M-Goal apa? Ya, Goal. Koperasi syariah dia namanya. Koperasi, sempat bertemu sama ownernya juga. Sempat bertemu sama ownernya di sebuah mall. Ketemuan, kemudian saya dari situ, begitu ketemu ownernya itu sama timnya, saya melihat basic mereka, saya nggak yakin. Nah, dari situ saya sempat bilang ke mitra saya, kalau saya melihat basic mereka itu nggak yakin bahwa mereka itu adalah seorang yang ahli di bidang ini. Mereka itu tampang-tampangnya aja tampang pencuri semua katanya. Nah, di situ saya, karena mitra saya waktu itu seorang TNI dan pilot yang satunya, yang saya sempat bareng bertemu itu bertiga, nah, yang TNI itu bilang ke saya bahwa saya malah yakin Pak Oki, kok bisa gitu? Iya, saya mendengarkan pembicara mereka itu sangat tegas. Gitu ya Pak. Ya akhirnya saya nurut karena melihat basic mereka TNI dan pilot, yakin dengan mereka. Kalau saya sendiri kan orang biasa gitu. Akhirnya ikut. Nah, namun di perkembangan saya tetap waspada. Setiap ada yang ikut saya selalu bilang, hati-hati aja. Saya nggak nyarankan besar, tapi harus siap kehilangan. Nah, disitulah saya nggak ada beban moral jadinya. Kalau mereka sempat akhirnya ganti rugi juga pada yang TNI itu. Karena janji manisnya. Ya, kalau saya enggak. Oke, Bang Oki sudah cerita ini 5 menit lebih ya, ganti-gantian yang lainnya. Oke ya. Oke, siap. Sekarang saya tanya Pak Hartono. Silakan, Pak Hartono ikut apa, rugi berapa, atau mungkin ada untung berapa, silakan. Nggak apa-apa, sebutin merek aja. Kita biar tahu nih, senasib sepenanggungan. Silakan Pak Hartono. Open mic Pak Hartono. Ya, Ade. Kasih waktunya. Halo? Ya, silakan Pak Hartono. Ini waktunya Bapak. YouTube. Yo. Terus? Itu aja sih, cepet. Wes, nota. 100 juta. Yo. 100 juta apa 100.000? Pego sama keluarga. Juta atau ribu? Hartono mitra yo. Aku kurang ngerti piro yang pego cetiau ki piro? 150 juta. Setiau itu 1 juta. Setiau itu 1 juta, Pak De.
kurang ngerti, bujuku malah ngerti 150 juta, berarti resetnya di istri saya malah tahu. Pek gocap Wih, itu gede kok. banget, gede banget. Pek gocap Itu siau. Gede banget. Itu Pak Hartono 150 juta ya rupiah ya, luar biasa. Sukses. Anda selamat. Selamat menderma. Sukses Hartono loh. Mantap Pak Hartono, terima kasih. Sekarang giliran si Eek Ajo. Nah, ikut apa? Untung rugi berapa? Untung berapa? Langsung. Poin. Nah, ya kalau saya sih nggak terlalu banyak Pak De. Memang saya ikuti itu memang dari dulu saya pernah bilang memang saya anti yang ada withdraw WD. Itu memang saya paling anti. Dan pernah saya ikuti itu seperti Tiansi pernah saya ikuti ada 3 tahunan tidak ada kerugian, tapi hanya kerugian itu di waktu aja Pak De. Ya, itu. Nah, ada SGI juga teman tempat mengembangkannya dari Bengkulu, itu SGI Smart Global Indonesia. Nah itu tanam misalnya 300.000, saya kemarin tuh 1 juta, tapi nggak ada juga kerugian, tetap dapat untung. Ada juga terakhir Dream for Freedom sempat ikut yang ada di tayangan tadi DAP ya, tapi saya ikut itu udah hampir terakhir, tapi tetap masih ini dapat untung, tapi ya itu beban moral, benar yang dikata Bang Oki, beban moral. Ada juga keluarga yang baru ikut, teman-teman juga baru ikut, bahkan ada yang ikut itu 30 juta tapi baru narik sekali. Ada juga e-comtrade. Nah, e-comtrade saya ikut itu e-comtrade enggak berapa sih. Nah, itu yang ini ingin coba-coba benar yang e-comtrade itu karena mining kan. Nah, saya mau coba sekali. Gimana? Belum 21 hari kan penarikan 30 hari. Nah, masih 21 hari udah hilang. Nah, itu rugi. Benar rugi. Kalau Pito, alhamdulillah ya, untung lah, masih dapat untungnya. Tapi ya gitu, nah masih beban moral tetap ada. Nah yang terakhir JAA ya sampai sekarang nggak ada ininya. Karena JAA masih ada, Pak? JAA masih ada apa sudah bubar JAA? Masih Pak De. Tapi tetap pada janji-janji manismu. Pagi memarah. Oke, Pak. Nah, itu Terima kalau kasih. ini ya kalau untuk ini untuk kerugian yang terlalu besar enggak. Memang saya paling anti ya. Dari awal memang saya katakan anti namanya ikut bisnis online itu yang ada WD. Karena secara logika saja kok kita sudah kerjakan, kita sudah dapat bonus, harus minta lagi. 2 kali pekerjaan, Pak De. Sudah kerja minta lagi kan. Nah ini saya paling anti. Nah, buat teman-teman juga kawan-kawan yang belum join, nah ini metafor sebagus. Join, kerjakan 100%, nggak ada 1%, 10% itu nggak ada, no. Bonus langsung cair ke Trust Wallet, 5 menit pencairan selesai. Wes Pak De, itu aja Pak De. Oke, Bro. Terima kasih, Bang Ek dari Bengkulu. Ternyata banyak juga, ada 3-4 tadi diikutin kan. Kalau ditanya, enggak. Ya, harus apa-apa. Memang perlu melewati proses itu. Sekarang sekalian Mbak Yulia yang ada di Taiwan. Mbak Yulia? Iya, Pak De. Giliranmu saiki Cito. Pertanyaannya sama. Bisnis yang sebelumnya yang yang ponzi, piramid, rugi berapa, untung berapa? Wes, monggo. Silahkan, saya kasih waktunya. Saya itu kenal namanya bisnis itu pertama kali cuma TNC. Itu yang paling lama. Itu ya lumayan lah, udah ada buktinya juga. Cuman ya karena
ada sedikit persalahpahaman aja lah, jadi resign sendiri gitu loh. Nah itu yang paling lama. Terus habis itu saya nggak pernah ikut-ikutan macam-macam lah, paling juga jualan produk kayak gitulah, itu ya udah biasalah emak-emak gitu ya. Terus itu udah saya vakum beberapa tahun, kemudian baru-baru itu yang waktu VTube itu. Nah, VTube itu ceritanya saya cuma iseng-iseng aja sebenarnya gitu loh. Buat hiburan saya di Taiwan sini kan. Boring mau ngapain, ya udahlah hibur-hiburan aja gitu. Nggak taunya ternyata malah justru keikut happyan, malah keterusan kan. Ya kalau dibilang rugi sih, kalau saya bilang ya 50-50 lah, karena kan penghasilannya itu kan buat upgrade ke naik level lagi gitu loh. Itu sih sebenarnya sih kalau di VTube. Di VTube udah nggak ada kejelasan, iya, di VTube nggak ada kejelasan, baru ke Vito. Nah, di Vito itu yang lebih parah sebenarnya sih. Ada juga sih apa hasilnya. Cuman beban mentalnya di VTube itu jauh di Vito itu jauh lebih parah, karena kan kita sebagai leader di atas, di bawah kita udah ribuan orang kan, otomatis semua menyerang ke kita gitu loh. Jadi kalau di Vito itu kan dipikir apapun yang mereka transfer itu ke kita semua, padahal kan ke owner semua, sedangkan ownernya ya seperti itulah. Vito kan banyak yang berat tahu gitu. Nah itu yang paling berat bagi saya sampai saat ini gitu, karena masih ada orang yang nanyain bagaimana Mbak Vito, bagaimana Mbak Vito itu masih Pak. Masih dimintain uangnya. Dan hasil dari balungnya wis entek loh. Tulang-tulangnya sudah nggak ada, kalau orang dikubur itu udah nggak ada tulangnya, jadi ditanyain. Iya, makanya kan paling saya jawab begini Pak. Orang namanya ibarat orang mati, kalau sudah dikubur kenapa harus digali kembali, saya bilang gitu. Sedangkan saya bilang gitu, sedangkan yang masih hidup aja pengen terus berjalan loh, aku bilang kayak gitu. Ya kalau di Vito sih hasilnya nggak saya pakai Mbak Dwi, tapi saya kembalikan buat ke mereka yang mereka nagih uang kembali, saya kembalikan ke mereka. Jadi saya nggak mau. Daripada neror sampean iya, ya. Betul. Iya. Dari situ produk segala macam itu saya kirim gratis, nggak saya pakai ongkos kirim. Semua saya kirim ke mereka, saya nggak mau apa-apa. Udah itu aja. Habis itu ya udahlah selesai gitu Vito, ya udah begitu aja. Habis itu ikut iseng-isengan lah, apa sih yang kemarin-kemarin itu yang kayak ya goal itu kan cuman retian aja, cuman sehari, habis itu kan udah nggak ada apa-apa. Ya cuman itu aja Pak Di, masa nggak ada lain. Habis itu saya vakum berapa bulan itu. Nggak lama si Tasima itu yang ngajak saya ke Forsas waktu itu. Gitu. Jadi alhamdulillah waktu di Forsas itu baru saya nemu sebenarnya sih kalau dibilang bisnis itu ya antara rugi sama untung, kalau saya bilang ya imbang lah ya gitu. Namanya kita mencari sesuatu yang kita belum tahu gitu loh kalau bagi saya. Dan selalu saya pikir bisnis apa ya yang tepat untuk saya, terutama yang ada di luar negeri, kan kita kan nggak bisa enteng-enteng produk lah segala macam itu nggak bisa. Saya terus mencari apa sih gitu. Nah sampai akhirnya saya ketemu Forsas itu gitu loh. Saya baru mikir, oh ternyata di sini ya gitu. Saya harus bisa kerja sendiri, mau saya rugi kayak mau saya untung kayak itu kan punya saya sendiri, bukan punya mereka gitu. Kalau aku bilang kayak gitu. Sampai situ, sampai sekarang ya cuma di sini, nggak ada lagi yang lain. Saya udah kebal yang lain. Itu aja Pak, cuman gitu aja. Makasih. Ya Mbak Yulia, jadi ternyata untung yang enggak, rugi yang enggak, tapi jadi jengkel karena kita jadi dicoret, karena kita nggak dipercaya lagi sampai bonus apa dikembalikan kembali ke supaya nggak diteror lah istilahnya begitu ya. Malah banyak pahitnya itu daripada manisnya itu bisnis itu. Iya, jadi kan yang sekarang kita alami, kenapa kita di sini belum berkembang, karena kepercayaan kita udah habis gitu, udah nggak ada orang yang percaya lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah, kita kan belajar, namanya hidup kita harus banyak belajar Pak De. Kita menyusun lagi kepercayaan puing-puing yang tercerai-berai itu, kita susun kembali ya. Iya. Oke, Bu Julia, matur nuwun atas ceritanya. Sama Pak De. Ya. Oke, selanjutnya Bang Mus Brau. Pengen cerita apa nih? Apa yang pernah terjadi di Anda sebelum ikut Force atau Forsas? Silakan, Bang Mus. Terima kasih Pak De. Kalau saya Pak De banyak sih bisnis-bisnis sebelum Forsas ini.
banyak bisnis online yang saya ikutin. Yang pertama itu saya ikut bisnis BO itu di Fitup ya, awalnya di Fitup. Jadi setiap kali ada bisnis online yang ditawarkan saya kepada teman-teman itu, saya selalu ikut Pak De. Saya ikut terus. Itu tidak ada untungnya, malah rugi semua. Itu mungkin sampai lupa kali yang diikuti kebanyakan ya mungkin ya. Iya, banyak Pak De. Fitup, Vito, terus Babe. Yang terbanyak itu uang saya hilang itu di Babe Video. Itu Babe Video ya, tahu saya. 1 jutaan itu. Habis tuh. Di JAA terus trading yang robot itu. Robot trading. Kemudian terakhir di JKS 88 di produk. Nah, setelah diperkenalkan dengan Forsas, setelah itu tidak ada lagi bisnis online yang saya ikutin. Jadi semua merugi Pak De. Yang sentral itu rugi semua, tidak ada untungnya. Ada yang untung ya. Udah capek Vito juga kalau di Vito ya untung produk aja lah kalau di Vito itu Pak De. Vito ki produknya apa toh? Kemarin saya Deadslim. Kesehatan. Oh. Aku tuh semua saya masih ada sama Pak Mus itu. Cuci perut. Deadslim dulu saya ada. Ya. Mules Pak Mus. Ya Bu. Mules. Semuanya dicuci, cuci perut ya, cuci uang ya. Betul. Bang Ek, Deadslim masih ada Bang Ek. Habis Bang. Vito saya masih ada tuh. Sampai sekarang saya produknya masih ada juga tuh Bu. Masih ada beberapa kotak lagi tuh karena memang saya kemarin tuh joinkan anak, istri, saudara-saudara itu saya semua yang biayai. Oh, boleh kirim ke Bengkulu. Gak enak ya. Produk itu saya gak enak Deadslimnya itu. Asem. Punya saya di stokis itu Pak Mus, di stokis Sangatta Kalimantan itu banyak yang nggak diambil mereka. Ya. Yang tempatnya Mbak Dia Sangatta itu kan dulu banyak banget. Sebenarnya di bisnis online ini yang bikin kita beban moral sebenarnya Pak De. Jadi teman-teman yang kemarin kita ajak itu kan sekarang kita ajak di bisnis yang benar itu sudah tidak ada lagi yang respon Pak De. Karena mereka mungkin melihat bisnis kita yang dulu kan scam semua, nggak ada yang bertahan hanya JAA sekarang ini. JAA masih seperti kata tadi Bang siapa namanya Bang Ek masih memberi janji terus. Janji manis. Ya saya di JAA itu ada 3 akun, istri anak itu semua ADP. Wih. Ya. Lumayan ADP. Saya KYC aja. Sampai KYC. Ambil ADP. Antar daerah antar provinsi apa ADP? Antar daerah antar provinsi. Itu udah ngambil paket bisa Pak. Oh. Ya. Kalau KYC hanya 220. Jadi setelah mengenal Forsas itu dari JA saya sudah tidak peduli lagi sekarang Pak De. Iya. Kemudian yang bisnis apalagi yang bisnis gratisan banyak dulu saya ikutin. Ampun. Ikut semua. Siapa tahu jadi rezeki. Ada yang tawarin bisnis ikut Pak De. Saya itu paling gampang ikut bisnis. Asal ditawarin ikut. Gampang ya, itu aja nggak ada sampai ya. Tapi dengan alhamdulillah ikut Forsas di Metaforce juga ini ya semua yang dulu hilang itu ya kembali sudah Pak De. Alhamdulillah. Oke. Semoga akan berlipat ganda lagi. Kecuali kembali bonusnya, penghasilannya kembali lagi kepercayaannya, itu yang penting. Kembali lagi kepercayaan. Itu yang terpenting. Kepercayaan itu nggak ternilai sebetulnya. Jadi memang tim pun di Forsas ataupun di Metaforce itu semuanya hanya teman online aja Pak De. Jadi teman-teman dulu yang pernah saya ajak bisnis itu tidak ada yang saya malahan nggak ada mitra yang satu provinsi. Semuanya jauh semua. Alhamdulillah mereka nggak ada yang join. Oke, itu aja Pak De. Oke, makasih Pak Mus. Cukup waktunya. Sekarang gantian Pak Sutoni. Silakan mau cerita. Pak boleh yuk. Jam 10 malah datang. Oh, Pak Selamat Sutoni. malam semua, Pak De Haris, Pak Kenji.
Selamat malam. Saya seperti yang dikatakan Pak Kenzi, saya dulu awal ikut dari MMM ya, Mafrodi. Mafrodi itu saya dulu masih pakai komputer, harus kirim ke 3 nama. Ya, berapa juta saya habis 10 juta saya. Lalu di MMM. Lalu saya sejak itu berhenti, nggak percaya sama yang bisnis kayak gitu. Nggak taunya berselang berapa tahun kemudian kenal tuh yang namanya VTube. Saya disuruh temen fast track. Wah, fast track ikut, kayaknya di grup fast track itu rame banget tuh. Ikut aja fast track. Habis 9 juta. sudah VTube-nya ditutup sama pemerintah. Muncul tuh aplikasi-aplikasi seperti berbagi itu yang suruh like and subscribe, nanti didapat diikutin sama scam juga. Lalu yang terakhir tuh SYW, jalan dibayar. Kalau saya seneng nih, jalan dibayar nih, saya ikut, istri ikut, bahkan sampai ada yang di video itu di handphonenya simpen di sepeda, diputar biar jalannya males jalan tapi dibayar. Itu habis 20 juta, saya 10, istri 10. Ya. Ada itu, saya pernah tahu itu, betul. Ya, SYW ya, jalan dibayar. Itu kuat setahun itu ketahannya. Nah, yang paling lucunya ketika SYW saya ada tawaran oleh orang masuk ke grup Forsas. Tapi saya anginnya lebih kencengnya ke arah yang ada YouTuber yang Bapak TT itu, dia bilang, Forsas itu Ponzi. Saya ternyata terpengaruh dengan kata-kata itu. Jadi saya nggak ikut setelah SYW scam. Akhirnya saya coba hubungin Mas Heri Abimana. Coba saya Forsas itu apa? Coba saya langsung join ke, katanya minimal 3 level. Saya ikut 3 level. Forsas sampai sekarang di Force. Memang kalau saya lihat sebelum saya gabung di Forsas, saya ada sedikit kalau kata teman-teman biasanya ada doa lah ya. Saya bilang gini, ada nggak ya bisnis yang saya hanya modal handphone atau punya modal laptop? Nah, modal handphone, modal laptop, tapi saya bisa di rumah saja. Tapi nggak dikuasain oleh manusia gitu, yang jujur gitu. Pernah kepikiran begitu ya? Pernah berdoa atau berharap seperti itu ya? Iya, pernah. Akhirnya saya coba tanya kan, waktu itu orang yang mengenalkan saya itu awalnya saya dimasuk 3 grup. Pertama Pak Untung Saroedi, orang Batam. Dia masukin saya ke grup dia. Lalu saya dimasukkan ke Pak Edi Depok, lalu saya lihat juga Pak Heri Abimanan. Saya lihat ketiganya yang aktif siapa. Terus saya lihat Pak Heri Abimanan lebih aktif. Jadi saya coba bertanya, saya ingin nyari leader yang bisa ngajarkan saya. Ternyata Pak Heri Abimanan cocok tuh. Jadi saya bergabung. Dan sesuai dengan harapan gitu, doanya itu bener ini sistemnya memang ya, teknologinya kan blockchain. Saya sama sekali buta itu blockchain. Saya belajar banyak dari Forsas itu tentang cara beli di toko kripto. Bahkan saya sekarang juga sudah punya Indodax. Ya, saya belajar semua. Ternyata menarik. Ini menariknya ada tantangan. Jadi nggak hanya simpen duit, rebahan, tinggal nunggu ROI. itu malas semua itu. Jadi itu malas. Nah, di sini kita disuruh belajar ya, Pak Tony? Belajar, Pak. Iya, suruh belajar. Dan tidak saya hanya disuruh cari uang, tapi cari ilmu ya itu kan ya. Cari ilmu, ya? betul. Nah, dan kebetulan saya lihat di Power Team ini leadernya luar biasa, dari Pak De Haris, Bang Kenzi, Heri Abimanyu, dan semua leader, termasuk saya sekarang juga sebenarnya kagum sama Mbak Vivi sebenarnya, Mbak Viviana nih. Maaf kalau masih ada orangnya. Saya kagum masih, tapi dia nggak bisa berbicara. Tenang aja, masih menyimak suara Anda. Belum disuruh ya? Di bawah bantal sebabnya handphonenya. Ya, karena saya sama Mbak Vivi ini sebenarnya satu tim dengan Pak Heri Abimanan. Nah, saya lihat beliau suka bertanya, ternyata memang lebih hebat.
Kalau saya lihat lebih hebat, lebih kalem, santai gitu. Saya ambil ilmu semua, makanya saya banyak jarang bertanya. Saya otodidak, Pak. Tipikalnya otodidak, belajar sendiri. Boleh tanya ke Pak Heri, saya nggak pernah banyak nanya. Belajar otodidak, Pak Haris kasih materi, belajarin. Jadi saya 3 jam itu di rumah, pulang kerja, belajar sampai malam, materi-materi yang dikirimkan. Bahkan kalau saya ketinggalan Zoom pun, saya akan setel ulang di YouTube. Seperti itu. Jadi pengalaman orang yang buat yang lain. Niat belajar ya Pak Tony ya, diniati ya, diluangkan waktunya ya. Iya, bahkan saya pernah nanya bagaimana sih cara pasang tanda air di dalam satu video itu, bagaimana sih caranya itu. Saya sampai belum nemu sampai sekarang nih. Kode Nanti misalnya ajari, power Pak. team. Nanti Watermark, kan? diajarin. Ya, watermark. Nah, itu saya pengen kan, itu kan nggak bisa diambil orang lain kalau ada watermarknya. Gitu. Ya. Pokoknya saya terima kasih banyak sama Pak Ade Haris, Pak Kenzi, Bang Heri, Bu Viviana juga memotivasi saya. Dan semuanya sukses di Metaforce. Dan hari ini Pak, ya. Bang Haris, saya dapat limpahan, ada pertama punya mitra yang aktifkan level 7, saya bonusnya 275 DAI. Wow. Hari ini. 200. Alhamdulillah, itu hampir 5 jutaan itu ya. 4 jutaan sih. 4 juta. Karena ada level yang nggak masuk ke saya. Level 4 nggak masuk. Ya, itu. Ya nggak apa-apa. Biar untuk yang lain. Jangan semua masuk sampai, nanti yang lainnya nggak kebagian, nanti jadi nggak asik. Jadi harus ada yang dikasihkan orang lain, Pak Tony. Kebetulan metriknya cocok. Metrik itu jelas, tapi ya itulah. Oke, Pak Tony, terima kasih atas testimoni dan cerita positifnya dari sini. Nanti biar Bang Kenzi akan simpulkan. Terima kasih Pak Tony atas testimoninya. Ya, makasih Pak Ade semuanya. Ya, selamat malam. Oke. Selanjutnya saya beri waktu buat Pak Holis Mulya yang ada di Sumeneb. Silakan Pak Holis. Oke, makasih Pak Ade. Terima kasih. Pertama kali saya kena namanya MLM punyanya Sukurna Baban. Di tahun 1920, 10 tahun yang lalu lah gitu. Polis 2010. Oh iya, 2010 ya, Pak. 2015 berakhirnya MMM. MSS itu waktu itu. Ya. Iya. Waktu pertama MNI jadi MSS gitu ya. Itu yang menjadi beban moral bagi saya itu terhadap family. Wow, saya memang benar-benar beban moral karena yang saya ajak pertama itu dari saudara-saudara. Ternyata sudah nggak ada artinya gitu loh. MSS. Family dekat semua ya, artinya sudah dekat ya. Betul Pak De. Sampai sekarang makanya saya nggak berani istilahnya bercerita kepada semua keluarga dan tidak ada yang terhadap Metaforce itu tidak ada semacam dukungan. Bergeming ya, tidak ada yang bergeming lah. Karena boleh dikatakan beban moral gitu, tercela sudah karena MLM itu gitu. Aduh gila. Sudah. Terus ada lagi kemarin namanya GAA, bukan JA ya, GAA. Saya udah ke scam juga. Habis GAA itu JA juga kena. Saya JA masih kena buat 2 akun malah. Wadah. Janji doang tuh Pak De, JA itu. Terus ada lagi Vito juga masuk saya. Oke, termasuk Vito itu banyak membernya nih. Vito itu kayak ya untung Vito saya nggak ngajak banyak orang. Saya karena memang waktu itu memang introspeksi diri. Ternyata cuma saya yang ikut ke saya cuma 2 orang aja. Ya untungnya di produk aja masih bisa saya salurkan kepada mereka gitu loh. Itu ternyata memang scam dan setelah diselidik ternyata si ownernya itu memang orang-orang penipu gitu.
Terus dan Vito tuh temennya itu, iya. saudaraan itu. Terus ada lagi kemarin terakhir ya Vito aja yang terakhir gitu. Ya masalah kerugian sih memang bisa jadi 50-50 lah. Tidak untung tidak rugi, yang jelas banyak beban moral gitu. Rugi kepercayaan. Ya betul Pak. Gitu. Ya alhamdulillah, saya terima kasih banget, bener-bener terima kasih. Saya nggak bisa mengucapkan tak terhingga terima kasihnya kepada Bang Umar ini. Bang Umar luar biasa, Bang Umar. Luar biasa Bang. Beliau memang sudah, enak lah, mantap ilmunya, mantap luar biasa. Saya diculik ternyata menjadikan orang yang sangat jauh dari dulu sampai sekarang, bedanya jauh banget gitu. Artinya terkait dengan ilmu, terkait dengan apapun. Jadi Forsas Metafos itu luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak D. Haris yang selalu membimbing saya, Pak Bang Kenzi juga. Ini benar-benar saya menikmati banget terhadap Metafos. Kok menikmati itu kayaknya kok asik gitu. Ya benar Mbak De. Ini realitas saya. Realitas saya yang saya hadapi terhadap Forsas Metafos. Artinya makanya saya benar-benar ada di hati sudah. Fos ini ada di hati banget gitu Pak De. Makanya hantaman-hantaman mereka yang menjelekkan dan negatif tetap kami serang. Bahkan kemarin saya menembak seorang ustadz yang benar Pak De. Beliau itu di Eco Racing. Oke. Eco Racing ternyata saya tembak malah. Saya tembak, saya diblokir. Sampai saya telepon. Karena beliau itu apa yang disampaikan tidak sesuai dengan perilakunya. Nyata-nyata ini MLM Ustaz. Ini MLM, bukan MLM. Beliau itu memprediksi apa sih namanya tuh loh. Saya juga belum paham. Diidentifikasi syariah gitu loh. Syariahnya dari mana Bang ini? Piramida. Go berkah, kalau Eko itu kan go berkah gitu kan. Riba. Iya. Saya juga gimana sih Ustadz ini tidak sesuai dengan perilakunya gitu. Begitu saya telepon, saya di reject. Ditelepon di reject. Loh. Makanya dengan bekal pemahaman Metafos saya aplikasikan gitu loh. Saya tembak, ternyata sampai orang Malaysia itu nggak terima gitu loh. Saya tembak, saya masuk di grupnya, Ustadz penipu, tak gituin. Bener, saya bilang penipu. Sampai saya ditelepon yang dari timnya Malaysia, saya jawab apa adanya, gitu. Ya itu aja sih keluh kesahnya di pola pengembangan yang lama, bener-bener sakitnya di hati banget. Gitu. Sekarang enaknya menikmati banget di Metafos gitu. Makanya untuk pribadi saya dan teman-teman mudah-mudahan hidupnya di Metafos sangat luar biasa. Mudah-mudahan selalu ada pengembangan yang lebih baik gitu. Makasih Pak De. Itu aja. Amin. Mantap Bang, pasti bisa. Amin. Oke. Bisa. Asik ya. Ternyata kalau ditanya, ditembak, nanya gini enak. Kita jadi keluar nih ceritanya. Kalau enggak itu pada diam semua. Biarin aja. Harus saya tanya. Oke, sekarang gilirannya Bulani Wong. Mau cerita apa? Ayo, monggo silakan Bulani. Tidak tahu rumusnya sekarang. Ceritanya saya panjang loh Pak De. Ya dipendekin lah, nanti gantian yang lainnya yang resen masih banyak Saya dari pertama, semua ya Pak De tak kasih tahu. CNI HD, ya HD, MW, Sinergi, ya Sinergi, TNC, Junes,
Nuskin, kalung, ya, kalung kesehatan, ya. Ke level produk semua Ping, itu. ya. Pingo, sekarang masuk 800, besok pagi saya keluar. Tahu kalau itu enggak ngena. Ada barang, tapi enggak nyampe-nyampe. Ya podo aja, sama skemnya. Enggak mungkin itu sudah. Nah, itu. Terus keke. Esitron saya badi, Pak D. 9,5 juta. Royal Q, Nagaya, semua pokoknya. Nah, Waduh, keke. ternyata juga ikut Royal Q dan Nagaya atau gue. Keke, saya ke Singapura sudah 5 kalian. 3i 3 kali, ya. Keke, Kak, Bapak tahu Keke, Kangsen Kengku. Saya tuh sukses di situ. RRT, ke Malaysia, ke Bangkok, ke Star Cruise. Ya. Kalau 3i ke Singapura sama Dream Cruise. Fahrenheit saya masukkan 1.000. Keluar ya, Fahrenheit 1.000. Keluar persis mau rame-rame itu ya Pak D. Nanti kan saya pasrahkan sama bos saya nih. Kron saya. Dikeluar no ya iya. Nanti iya we non, anggapan itu duit non lah wis. Aku gak mikir kok, saya bilang gitu. Badi 1.700 tadi. Ya. VB data saya dikasih anpau anak saya. Itu idul Chinese itu ya Pak D. Dikasih 9 juta. Amblas saya masukkan, padahal saya itu sudah untung 7, tinggal dikit. Tapi saya sok baik hati. Teman saya operasi, mengeluh terus. Saya kasih, pembantu saya kasih. Padahal satu orang tuh 1.800.000-an. Gitu. Pembantu saya tak kasih, suami istri tak kasih. Tahu-tahu camps, wis tahu-tahu blank, wis camp. Nah, itu saya. Nah, mosok saya mau nagih Pak De, wong orangnya enggak mau kok saya. Tak biarin. Dikasih gitu. kalau usah diminta lagi. Benar. Iya. Terus Enel terakhir. Sebenarnya saya melak kok sampean. ya dikonco teman-teman. Berarti 750. Berhubung itu upline-nya saya datang ke Surabaya, katanya ada metode yang baru. Saya masukkan 1.500.000. Entek Pak De, jadi saya itu rugi 750. Ya itu sudah. Itu pengalaman saya. Banyak ya Bu Lani, banyak yang dari multi level produk sampai yang tadi terakhir itu ya. Iya, ya kripto juga. Ya itu. Ya terakhir ini ya. Kamu kaji ini yang terakhir ya Bu ya, susah tapi ya semoga. Tapi ada yang kesehatan ya memang ada Pak De. Kesehatan. Apa kalau memang itu ada manfaat yang lain dan memang terbukti sih nggak apa-apa. Iya. Oke, Bu Lani sudah bercerita tentang hampir 10-an tadi disebutkan. Iya, waktu yang kesehatan tuh Pak D dikasih loh sama Pak Kronnya saya. Aduh, mateng kon. Saya lihat malam Pak D mungkin sudah tidur, tak buang ya. Aduh, mati. Nggak peduli ya, ngasih kan HP saya dipegang dia. Saya nginep di rumahnya. Dimasuk skate it Pak D. Dijalankan skate it, jadi nggak tahu siapa. Pak D masuk, grup saya masuk. Katanya Bu Esther, ya enggak apa-apa AI, kalau memang AI mau cabang, ya sudah, enggak usah postingan bigi grup, ya sudah enggak usah. Sudah, maaf loh, non maaf, itu tuh kok asyang, enggak mungkin AI, enggak mungkin. Loh, sumpah, Fani, AI tidur dipegang, skate it, tuh, mateng. Ya itu Pak D.
Oke. Baik, Blani. Matur nuwun atas ceritanya. Ini ternyata juga pemain baik ini di bisnis jaringan. Oke, Bulani sudah bercerita. Sekarang saya kasih waktu buat Bang Rocky yang ada di Aceh. Saya persilakan, Bang Rocky. Oh, di open video juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Silakan. Saya terakhir aja Pak D, ini sinyalnya lagi bagus. Oke, nanti tahan dulu. Ya. Buat Bu Asih Suci Ambarawati, ini lahirnya di kota Ambarawa kayaknya ini. Mbak Asih Suci Ambarawati, monggo, silakan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, kalau saya Pak Dea, pertama sekali itu waktu kuliah ikut MW. Kuliah Ya. ikut MW. Ya, udah mulai kan, tahun berapa itu 95. Itu 90-an ya, 95 betul. Ya, jalan tapi nggak jalan. Produk-produk aja, memang nggak ada ruginya. Terus udah nggak pernah lagi ikut. Terus terakhir tahun habis nikah tahun berapa itu 2011 akhir ikutnya namanya arisan online gitu aja. Di situ saya itu habis 1,4 M. Ya, kira 1,4 M. Habis total. Habis 1,4 M ikut arisan online. Oke. Jadi banyak yang ikut ya, yang kayak dapat apa? Dapat misalnya setor berapa nanti 1 minggu dapat hasil gitu kan. Nanti setor berapa dapat hasil, terus barang juga ada yang motor, ada yang mobil, ada yang HP, tapi itu barangnya nggak ini pas ngumpul. Nah, selama 3-4 bulan udah pada ngumpul semua, uangnya udah ini total ada sekitar 1,4 gitu kan. Ada Kumpulan teman-teman dari teman-teman tadi ya, kumpulan uang tadi ya. aku yang ganti Pak D, jadi aku yang kena. Aku yang ganti uang sampai sekarang masih juga. Nah, jadi itu udah aku print Pak D, aku print dari bank itu aku print semua kan, setoran semuanya. Aku bawa ke polisi kan. Jadi aku minta ini kalau aku sampai dihujat penipu lah, yang itulah, yang inilah gitu kan. Bahaya no segitu ya. Drop hampir drop Pak D, hampir gila aja. Jadi aku kabur dari Bangka, aku pergi ke mana, ke Batu Raja. Pindah ke Batu Raja, dari Bangka ke Batu Raja selama 2 tahun di sana. Terus agak tenang kan karena nggak didatengin, nggak diapain gitu kan. Jadi setelah itu pulang pun karena orang tua sakit, diam-diam pulangnya ke sini. Jadi badanku yang dari dari beratnya 50-an lebih itu sampai hanya 46. Jadi kecil banget gitu. Luar biasa. Semua uang itu udah masuk ke situ semua, jadi dari nol lagi, mulai dari nol. Balik ke sini. Sampai bahasa Jawanya sampai minggat ya Bu ya, biar nggak dicari orang ya. Sampai segitunya ya Bu. Karena minggat tuh kalau bahasa Jawa. didatengin terus, ditelepon, bilangin sampai, terkenal pokoknya, jadi satu bangkai. Ya stres tuh, bener Bu. Terkenal banget. Tadinya kan kepercayaan itu artinya benar-benar percaya orang sama saya kan, karena memang alhamdulillah saya sama orang itu nggak pelit lah ya, nggak pelit, nggak ini nggak percaya lah gitu kan. Udah mereka nggak ini sampai sekarang, padahal saya masih ganti kok, masih ganti dikit. Masih ganti sampai sekarang Bu ya? Masih Pak De. Ya Allah Gusti. Masih. Nah udah, terus kan karena kepengen ganti itu saya pernah ikut apa ya? Ikut apa yang kemarin terakhir Yagol juga aku ikut karena di situ aku lihat ini bisa ganti buat yang lain kan, nggak apa-apa. Aku sampai jual pangkalan gas tuh Pak D. Aku sampai jual pangkalan gas tuh, jual, dimasukkan ke situ. Iya, awalnya udah masuk sekitar berapa 35 juta.
masuk 35 juta, mengharapkan itu satu hari itu kan bisa narik 5 juta gitu kan dapatnya. Jadi bisa narik. Nah, aku jual gas, tabung aku masukkan lagi ke situ 15 juta gitu. Jadi 40 ya, 40 juta, 50 juta. Nah, dari situ Pak Dek gagal lagi, Masya Allah. Wes, nah dari situlah dari Yagol itu kemarin ada yang nama Hito, aku ikut, tapi cuman ini aja ya, cuman ada teman satu karena emang badannya lagi gembur, jadi ini deadline bagus, intinya gitu-gitu ya, udah nggak jalan. Nah, apa lagi banyak apa kata Mbak tadi itu ada untuk yang untuk alat-alat kecantikan itu MLM gitu kan. Skin, CNI apa itu? Apa sih namanya? Yang kalung-kalung kesehatan juga. Kalung kesehatan. Nah, jadi terus setelah itu terakhir Yagol itu aku nggak mau ikut lagi. Makanya aku ketemu sama Polsas. Polsas ini aku kan dikenalin sama Mas Pak Arif toh, Pak Arif itu satu grup di tahun sedekah gitu. Aku mikir mungkin aku ikutlah sedekah gitu. Kelompok-kelompok tahun itu ikut sedekah setiap minggu bayar nanti narik kan. Nah, gitu terus ya dari situlah dari Pak Arif aku tanya kan, awalnya nggak mau Pak deh, nggak mau. Tapi masa sih Pak Arif seperti itu ya, menipu gitu, karena boleh kan artinya backgroundnya oke, di tahun, terus kerjanya juga lihat begitu kan, dikenalkan ini. Alhamdulillah sih baik Pak Arif. Tapi akhirnya aku ikut juga, cuman nggak inilah pelan. Akhirnya ya udah kenalan sama Mas Andri. Nah, jadi udah Pak Arif keluar, aku sekarang jadi ininya Mas Andri. Makasih ya Mas ya, mudah-mudahan bisa sukses. Paling satunya Mas Andri di Force ya Bu ya. Ya, Force ini. Nah, jadi dalam ini beliau juga bilang, ayolah ini Kak katanya. Ininya tinggal 2 minggu lagi, tinggal seminggu lagi. Bodo amat. Daripada aku maksa diri kan, gak ada dana nggak ini, udah biarin lewat deh, kalau nggak ada rezeki nggak usah ikut gitu kan. Jadi mulai aku cari cara strategi atau gimana. Aku perhatikan cara leader kan, cara leader. Bodo amat sih, aku masukkan aja Mas Pak Ari di grup itu. Nggak usah dimasukkan, bodo amat, paling dimarah deh, terserah, aku bilang gitu kan. Nanti aja itu belum ini, bodoh, aku bilang gitu. Yang penting aku pengen, ini loh orang yang bisa aku percaya gitu kan. Nah akhirnya setelah proses ini kan, ini alhamdulillah Pak De, aku sekarang kan udah level 7 tanpa alhamdulillah. Aku coba bilang sama Mas Andri, Mas, aku bilang, pokoknya minggu ini aku harus tembus berapa puluh juta gitu kan, sekian aku tulis gitu. Ya dia bilang gitu, mudah-mudahan bisa gitu kan. Di sini ada beberapa, aku pernah ikut NPC juga. Di sini ada Mas Heri Khairuddin ya, satu-satu ini juga, cuman cara ngobrol NPC itu. Jadi udah mulai kenal juga. Di situ aku ada punya 5 akun. 5 akun awalnya itu berapa ya? Yang ikutnya itu lupa aku. Berapa ribu dolar gitu loh. Jadi 5 akun aku buka gitu. Jadi sekarang yang mudah-mudahan di proses aku bisa membalikan kepercayaan gitu, kepercayaan teman-teman. Jadi aku anggap ya ini pelajaran, benar kata leader semua, pelajaran, dan berterima kasih. Kita lebih berhati-hati, kita bisa lebih waspada, kita bisa lebih pinter lah memilah gitu ya, bisa melihat orang seperti apa, ini begini, backgroundnya seperti apa gitu kan. Artinya lebih pintar masa sih yang mau nipu nih nampak semua mukanya gitu loh. Masa sih jelas gitu. Zoom ini ada gitu kan. Kan kalau misalnya kayak Yagol itu kan yang namanya owner itu nggak ada sama sekali mukanya, cuma gambar bunga aja. Terus dari bahasanya itu Pak De ya, dari bahasanya itu begini. Jangan ditarik dulu, jangan begini. Oh iya, kok artinya seperti apa ya? Aku disembunyikan. Bahasanya itu pokoknya bahasanya itu nggak ini banget gitu loh. Nampak sekali dia
pengennya menahan dana kita itu loh, begitu. Ada yang disembunyikan. Ya. Tapi masih juga masih juga apa, bus, asem banget bilang gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, yang penting mudah-mudahan dikasih pos bisa lebih baik, bisa lebih apa nanti kan bisa merubah semua, insya Allah membalikan kepercayaan teman-teman gitu loh. Sampai ya sampai akhirnya semua aset terjual, Pak De. Alhamdulillah juga rumah. Semua aset terjual, gas terjual. Tadi awal ruginya sampai 1,4 miliar ya. Ya itu, tapi aku nggak kapok, Pak De. Aku nggak kapok karena aku saya nggak kapok itu. Di situ tuh uang tanah kan, uang tanah ada 2 tanah dijual gitu, bau bangun rumah itu nggak jadi gitu kan, masuk dulu lah ke situ biar ini katanya, biar banyak, biar bisa nambah gitu kan, biar nggak tersendat-sendat. Oke. Nah, yang gagal itulah kemarin terakhir aset aku yang aku jual, pangkalan gas itu aku jual kemasukan di situ. Akhirnya tinggal alhamdulillah karena rumah ini nggak tahu mau tinggal di mana, mungkin yang nggak bisa juga karena punya orang tua juga, orang tua tinggal satu kan, udah agak usur, nah jadi tinggal kos-kosan aja, penginapannya, udah gitu ya. Nggak, untung aja nggak bisa dijual itu Pak De. Mungkin kalau misalnya bisa dijual, aku jual. Jangan Bu, buat tabungan juga Bu, jangan semuanya dijual Bu. Pelan-pelan aja Bu. Allah aja ada jalan lebih mudah. Mana anak-anak pada mau sekolah hari ini, baru anak-anak baru masuk semester 3 gitu kan. Ya wis lah, gitulah pengalamannya. Pokoknya aku dikasih pelajaran biar lebih hati-hati, waspada gitu, bisa baca orang seperti apa gitu. Agak sedikit paham karakter orang masing-masing itu seperti apa gitu lah. Ya wis, thank you Mas Andi sama semua. Matur nuwun Bu Asih. Ternyata ini leadernya Mas Andri ini ternyata model ceritanya cepet rame loh ini, temennya banyak ini Bu Asih nih kayaknya kalau ngomong cepet. Makanya Pak De, sebenarnya aku kalau misalnya memang benar-benar aku udah bilang sama ini, aku bisa rekrut satu hari itu 20 orang minimal. Bisa aku rekrut. Kalau memang itu bisa ini, artinya aku bisa gimana ya, karena background juga kali kan Pak De. Ya, karena dari background itu kan punya pengalaman juga, biasa bertemu orang, bercerita. Ini salah satu masuk kategori Sri Kandinya Power Team ini. Selain hanya Bu Vivi kan kita tahu kan Sri Kandinya juga Bu Asih. Aku merasa aduh aku kayaknya telat ya kenalan sama Mbak Vivi, sama Mbak Lani, sama yang ini, aduh telat ya. Enggak ada yang telat Bu. Tapi kan kalau nggak begini kita sendiri Bang Kensi atau kita nggak ngerti nih apa Bu Asih. Karena Bu Asih kan baru masuk kemarin di grup leader ya Bu ya, baru beberapa minggu ya. Karena rekomendasi dari Upland ya. Dan kita boleh kok Upland yang merekomendasikan mitranya yang aktif untuk masuk ke dalam grup leader ya. Karena di situ nanti lebih asik ya kalau leader itu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian nanti kalau punya syarat kondisi tertentu bisa nanti masuk ke grup leader ya. Nggak apa-apa, semua berhak yang sama. Mas Andri itu kesel kali ini tadi sama aku. Mungkinnya kelewat abad gitu loh. Gini. Nanti mungkin dibilang dia mungkin kesel apa ya. Mas Andri aku begini apa istilahnya agak-agak inilah gitu, agak mana sih gitu. Ya agak-agak ngeyel. Oke, Oke, Bu Asih, terima kasih waktunya berbagi dengan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Asih ini ternyata kalau justru mengerame banyak, artinya orang-orang seperti ini sebetulnya mudah bergaul dengan siapa, tapi dengan latar belakang yang memang sudah banyak kerugian, kepercayaan juga demikian, yang mungkin perlu waktu ya, kita perlu waktu untuk membangkitkan kepercayaan kita semua, karena siapapun di sini pasti pernah melakukan bisnis yang salah. Baik, saya kasih waktu lagi buat Pak Andi Suwardi yang ada di Baru. Saya silakan Pak Andi. Terima kasih Pak De. Ya. Saya sebenarnya pada banyak saya pernah masuki. Cuman karena saya masih aktif di konsultan, jadi tidak terlalu serius. Hanya di akhir-akhir kegiatan saya ini ada 2 yang sedikit ada
agak teringat saya, yaitu di Uklik. Ada namanya itu investasi di Uklik. Itu saya kemasukan modal itu cuma 7,5 juta. Tidak sampai balik semua, sudah hilang. Kemudian yang terakhir ini yang produk sebenarnya bagus karena produk kesehatan. Cuman begitu jaringan sudah besar, produk ini merubah namanya dengan alasan bahwa tidak diakui oleh BP POM. Jadi kita punya pasangan hilang semua. Jadi banyak bonus yang hilang. Kemudian ya itulah barangkali yang sempat saya ingat, dan alhamdulillah dengan adanya Polsas ini betul-betul saya konsen di sini, dan kegiatan yang lain saya sudah hentikan, termasuk konsultan saya sudah hentikan. Saya sudah fokus di Metapors. Pak Andi saya sudah istirahat dari konsultan. Udah di rumah aja ya, bermain handphone aja ya. Betul Pak. Ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan ikut Zoom terus, dan insya Allah saya lihat sudah, meskipun belum seberapa yang menjadi mitra, cuman sudah banyak yang bertanya. Limpahan sudah ada, tapi ya saya tidak terlalu berharap di situ. Ya mudah-mudahan kedepannya ini pemahaman Polsas saya semakin mendalam dan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan dari mitra yang saya bisa jawab. Saya kira cuma itu Pak De. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Jadi Pak Andi ini sudah fokus di Force karena ya mungkin banyak hal alasan konsultannya stop, dan ya itu sebuah pilihan Pak. Jadi bisnis ini juga bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun saja. Salah aja lah jadi barokah, lebih dekat dengan keluarga pastinya. Oke, terima kasih Pak Andi di Baru. Kemudian saya akan berikan waktu buat, ini ada nama yang baru saya baca di sini, Karna Suwandi. Boleh Pak Karna Suwandi, bisa disampaikan ceritanya seperti teman-teman yang tadi sebelumnya. Silakan. Saya open mic sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak D. Selamat malam. Saya punya pengalaman kemarin baru-baru ini di investasi namanya Demitek Trade. Saya rugi 150 juta. Apa judulnya? Apa namanya? Demitek Trade. Demitek Trade. Demitek Trade. Oke. Apanya? Mana? Tadinya sih sehari itu perjanjiannya 3% keuntungannya. Pertama setor sedikit, saya investasi 1 juta. Terus bisa ditarik. Kedua terus 2 juta sampai 7 juta itu masih bisa ditarik, saya investasi 7 juta itu. Nah, terakhir dia minta katanya investasi lebih gede, nanti hasilnya gede. Nah, saya udah setor 100, saya setor 150. Terus mati webnya, akun saya dimatiin. Waduh, sudah terencana benar ya? Iya, mati sekarang, udah nggak bisa diakses lagi. Apa yang dirasakan ya ketika itu ya Pak? Wah, saya ngedrop nih. Stres tuh maksudnya. Apalagi itu uang mungkin dibutuhkan untuk apalah gitu ya. Jadi kayak orang bingung gitu ya. Linglung ya? Linglung, itu uang saya jual tanah juga itu. Aduh. Nah, ini yang hal seperti itu yang bahkan bisa membuat rumah tangga jadi goyang ya kayak gini ya, Pak Suwandi.
Iya. Saya ini baru masuk kemarin di proses ini. Baru 2 hari. Jadi saya belum tahu banyak soal ini. Maksudnya baru masuk di force ya, Pak Karnati? Di force itu baru 2 hari. 2 hari yang lalu. Baru. Apply-nya siapa, Pak Suwandi? Apply-nya itu Pak Surudin. Leadernya Bu Iis. Oh, leadernya Bu Iis, jalurnya Bu Iis ya. Kalau Bu Iis saya kenal, kalau Pak Surudin mungkin belum familiar, Pak Suwandi, Pak Suwardi. Nah, iya. Oke, Pak Suwandi, semoga saja Force ini memberikan balasan yang baik. Balasan yang baik itu harapan yang baik dari sebelumnya. Pastinya sebuah tamparan yang luar biasa, hampir jual tanah, uang hilang, nggak tahu kemana, nggak bisa diurus. Terus mungkin bisa jadi dengan istri, dengan keluarga juga cekcok mungkin karena uang itu cukup berarti mungkin ya buat Pak Suwandi. Tapi muka-muka aja lah pelan-pelan dikerjakan Pak Suwandi. Kita selalu menyampaikan yang terbaik. Kita tidak pernah menutup-nutupi, kita tidak pernah membohongi, kita ceritakan apa adanya. Sulit ya kita akan sulit, gampang ceritakan gampang. Kita cari cara-caranya Pak Suwandi. Yang penting Pak Suwandi jangan malas belajar karena ini adalah sesuatu yang baru. Mungkin dalam hal ini Pak Suwandi baru kenal, ya, makanya tetap harus ngejar ketertinggalan. Ya, ilmunya. Terima kasih sama Pak D. Ya, itu Pak Ken itu juga masternya itu, Master Wong, itu, masternya master itu. Jadi kalau proses ini bisa mengembalikan bisa sukses. Kepercayaan dan finansial Pak Karna ya. Baik, terima kasih Pak Karna Suwandi atas testimoninya. Saya juga ikut prihatin dengan apa yang sedang kemarin dialami di bisnis sebelumnya. Baik Pak Karna Suwandi, saya akan berikan waktu untuk yang lainnya. Pak, ada Bu Erni Sopalau, mungkin Bu Erni masih menyimak karena Bu Erni Raisen dengan pengalaman sebelumnya bisnis yang scam, piramid, keuntungan kerugiannya. Saya persilakan Bu Erni untuk bercerita. Oh, Bu Erni sudah sare kayaknya. Sudah tidur. Tidur. Oh, ini sudah istirahat. Oke. Sekarang Pak Solatun. Saya persilakan Pak Solatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris. Oh. Sorry. Oh, sudah. Ya. Monggo, lanjut. Lanjut. Saya lupa nyalain mic-nya. Oke. Makasih ya. Silakan Bu Erni. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sehat untuk kita sekalian. Pengalaman saya dulu pertama saya gabung di multi level itu CNI, Tiansi, sama apa dulunya? Gold Quest yang bisnis emas, ya, Gold Quest. Terus apa lagi ya? Sama produk-produk yang lain yang saya gabung juga. Ya, itulah apa aja saya ikuti dulu Tiansi karena orang tua saya sakit, saya masuk itu biar belanja produknya bisa pakai member. Nah, dan yang terakhir kemarin Vingo pas udah dapat barangnya, taunya nyari mau beli lagi udah ditutup, scam. Waduh bingung. Padahal bonus kita juga belum ditransfer loh, belum dikasih. Nah, waktu itu saya, suami, sama anak. Habisnya sekitar berapa juta tuh? Sekitar 10 jutaan ya. Nah, itu habis. Terus kemudian yang terakhir Forsec juga. Tetapi saya udah nggak jalan lagi. Nah, Forsec saya juga udah nggak tahu apply-nya siapa. Nah, kemudian